Orang bodoh kalau ketemu orang alim biasanya yu'addi haqqal alim, memenuhi standar haknya orang alim yaitu nyucup hormat. Tapi kita sebagai orang alim kadang kumo luhur sinis. Intinya Sayyid Zabidi itu ngendikan apa siapa tadi Muhammad bin Jazak tadi ngendikan, "Mbok jangan begitu." Sama kita dengan anak kita juga seperti itu. Anak kita latih sopan, ambil bapak boso, nak ngekei bapak tangan kanan dan seterusnya. Kemudian kita seenaknya saja kadang ngasih anak kita dengan tangan kiri. Seakan-akan kita tidak punya kewajiban sopan sama anak. Kita kalau di jam makan, anak kita tidak makan ngamuk, wah ya mangan kok mangan gitu. Kita sendiri demi rokok jam makannya terlambat. Itu kata saya Muhammad bin Jazak itu tidak fair. Itu berarti kamu yastaufun, kalau hak kamu yastaufun minta dipenuhin ke orang lain yukhsirun. Makanya saya ulang lagi wahada mizanul adl apa wahada mizanul adl itu tidak hanya fil makil wal mauzun, tidak hanya masalah timbangan dan apa takaran, tapi fil ahwal as-syakhsiyah, fil ahwal al-istimaiyah, di perilaku pribadi maupun perilaku apa sosial. Kita harus fair. Kalau yastaufun semua. Apa? Kalau yastaufun ya artinya kalau kita kulaan ya ingin 1 kilo itu penuh, tapi kita menjual juga 1 kilo penuh. Kita menuntut orang lain baik sama kita, diri kita juga harus tertuntut baik sama orang lain. Itu wahada mizanul adil. Ini apa? Adil. Mun kula terusno. Yas awwalu ma nazala fil qital udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum dzulimu. Ini jelas ya bahwa orang Islam itu boleh perang, syaratnya ada 2. Ya, syaratnya ada apa? 2. Yuqatalun, kita diperangi. Paham ya? Kedua, ada rekod kita dizalimi. Tapi kalau kita diperangi tapi tidak dizalimi, kita tidak boleh. Jangan hanya atas nama agama kita perang. Jadi syaratnya 2, harus yuqatalun dan zulimu. Lho gitu, misalnya ini Hamdani ku ketemu wong Eropa bojone wayu. Terus sampai Hamdani diculik bojone. Terus wong Eropa merangi Hamdani. Iku zulimu tanda. Enggak boleh terus Hamdani, "Ayo perang, aku wong Islam dimusuhi wong Eropa." Orang ngono le dul ke gowo bojone mesti wae di. Enggak boleh terus dekne kampanye, "Aku ustaz dimusuhi wong Eropa." Ya ora iso ngono, dekne dolim apa? Paham ya? Ana maling muslim nyolong alpate Cina misalnya. Terus bareng Cinane ngejar-ngejar, "Aku Islam kudu mbok bela ya ora iso le dul kowe iku dolama gitu tadi. Paham ya? Berarti kayak diperangine iku ora atas nama agama, atas nama nyolong alpat. Paham ya? Mau Hamdani dikejar-kejar ora atas nama Islam, tapi atas nama nyolong bojo. Dong ya. Jadi syaratnya iku yuqatalun dan zulim. Jadi kita dibolehkan perang itu posisi kita diperangi dan posisi kita dizalimi. Itu aturan. Ya ora iso to bela wong Islam sing misalnya wong Islam korupsi. Lah anggota KPK misalnya non muslim, terus kowe demo. Wah, ini non muslim nangkep muslim. Ya ngukure ra ngono. Ngukure iku aparat negara nangkep koruptor. Ya ora ngono. Mau nak nyoro repot. Ini non muslim nangkep menteri agama. Misalnya zaman dulu yang oh ini umat Islam harus bergerak, ya ora iso ngono, iku ukurannya tidak seperti itu. Ini kan urusan profesional apa? Wis ora repot nak mbok antem ngono. Soalnya ono anak wong Islam, ya seperti itu seterusnya. Makanya ini hebatnya Quran. Ukurannya apa? Yuqatalun dan zulim. Ya ukurannya itu yuqatalun dan tidak semua sentimen agama itu bisa dibawa ke ranah sosial. Makanya masyhur kan ketika Amr bin As jadi gubernur Mesir, beliau mentang-mentang gubernur mendolimi haknya orang Yahudi. Terus orang Yahudi komplain itu ke Sayyidina Umar. Akhirnya Sayyidina Umar benarkan siapa? Benarkan orang Yahudi itu dalam sengketa tanah. Bukan terus, wah kamu Yahudi, musuh gubernur saya yang Muslim, pasti kamu yang salah ya. Enggak, kalau sosial ya sosial. Paham ya? Bukan terus. Jadi tidak semua ranah itu dibawa ke agama. Kalau temanya sosial ya sosial. Ya masyhur itu kan tarikh. Akhirnya sampai orang Yahudi ini akhirnya masuk apa? Islam. Karena tahu ternyata Islam itu ja'a bil adli, datang dengan apa? Adilah. Termasuk cerita lagi. Tidak ini supaya dapat barokahnya Sayyidina Umar, barokahnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu pernah pedangnya itu hilang, pedang andalannya itu hilang, pedang paling bersejarah lah kira-kira gitu. Tapi aja dadi ono jimat. Terus hilang.
Terus pikirannya orang Sayyidina Ali itu sebenarnya beliau orang alim dan ahli strategi. Dia tahu kalau beliau tahu kalau itu dicolong orang Yahudi. Bukan hilang dengan makna lali atau jatuh, enggak, memang tahu. Yang Yahudi ini nyolong pede we. Yahudi terpelajar, menawa tahu ngaji takrib menawa pede. Maksudnya dia tahu ngaji, dia memang mulai dulu orang Yahudi itu pinter-pinter. Jadi dia itu belajar Islam. Di pelajaran Islam itu tahu saksi itu harus 2. Jadi orang Sayyidina Ali ya terang-terangan dia nyolong. Ngerti nak kira-kira konangan Sayyidina ngerti, tapi santai dia. Dia ngerti mergo. Aku tahu ngaji, nak seksi kudu loro. Dia jalan ke santai. Iku nak mbok tiru ya Yahudi, rodok maksudnya rodok kelakuan Yahudi. Santai we. Dadi dene yo nyolong Sayyidina Ali yo perso, tapi dene santai, melayune ora pati banget. Ngerti, kok nak cara takrib seksi iku. Lho. Yahudi terpelajar, kowe wis santri ra mesti roh ngono. Iki Yahudi roh. Tenan. Akhirnya Sayyidina Ali melaporkan itu ke cara saiki polisi lah, teman di sini ke hakiman. Lala hakimnya jenis surat, masyhur cerita itu. Nah, gue krungu ya bangetan. Ya cerita itu masyhur, tapi kan arah krungu kebangetan. Surah. Kau di surah itu Sayyidina Ali terus hadir. Nah pas itu Sayyidina Ali dolanan Hasan Husain, tapi cek cilik. Ya tahu orang pati peduli lah ya, mungkin sudah umur tapi rapati peduli yang jenenge bocah gitu. Kalau bocah sama orang tua itu kan cenderungannya kan manja lah, sama mbahnya itu manja, sama abahnya itu manja. Singkat cerita dilaporkan ditakoi surah itu ya kacau, cara etika kacau. Sayyidina Ali ku mantune Kanjeng Nabi Amiril Mukminin, dekne qadhi ya sing ngangkat Sayyidina Ali. Tapi wong Islam dhisik unjen luar biasa. Sayyidina Ali bareng ning mahkamah ditakoki, seksine sinten? Nek iku pedange jenengan nak dicolong. Wah, terus saiki dipecat. Jadi saya wong Yahudine tenang, dene tahu kira-kira tahu ngaji takrib lah. Dene nguasai hukum Islam. Semua ante dene. Mereka yakin menang. Terus jadi Sayyidina Ali seksine ya Hasan Husain. Jadi surat, wah ora iso seksi ora oleh kok anak. Gak kacau tapi qadhi dibendom Sayyidina Ali ngrugekno. Aku nak kepen dadi kiai nurusi Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ya santai wae. Lho piye to Hasan Husain ra mbok tampa waqat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hasan wa Husain sayyidah sababi ahli jannah. Ya bacanya atasnya sayyidah sababi ahli jannah. Anakku iki Hasan Husain sok ben ketuane cah nom-nom sing mlebu swarga. Dikowe ben mlebu swarga ketuane Hasan Husain. Lah aku kok ketuane kowe ya ra gelem, yakin ra gelem. Wis pesek nasabe ra jelas ya ra gelem. Jadi sok ben ning swarga iku sing cah nom-nom ketuane Sayyid Hasan Husain. Iya tapi dari Husairi surah. Ya aku ora nampa mboten krana niku, pancen aturane hadis nggih ngoten, nak seksi ora oleh kok anak. Wis. Akhire oke jare Sidina oke. Terus bareng Yahudi ditakoki, "Lah nggih Pak Hakim, nak cara kitab rak jelas al-qaulu qaulu sahibil yad." Ketika ora ana seksi, iku yo omongan sing perlu dindel sing nggawa barang iku. Lah saiki pedang iki teng kula. Ya kan nek cara fikih kan ngono apa? Al-qaulu qaulu sahibil yad. Nek ora ana saksi sing dibenarno sing nggawa barang iku. Sakniki barang teng kula, iki wae kula. Sayyidina Ali yo ngakoni nek cara fikih ngono. Faqadha surat li hadzal yahudi. Yo wis kowe sing menang, pancen pedang wekmu. Sayyidina Ali ku gak ngamuk mbek surat. Sodakta asabta. Yo kowe bener, pancen yo ngono aturan hukumku. Sayyidina Ali kayak apa? Semantune Rasulullah, alim-alime tiyang. Sidang. Ayo. Kayak apa? Coba aturan hukum kayak apa? Misalnya Hamdani betul jam kula niki terus ana seksi. Kowe bener Hamdani kan al-qaulu qaulu sahibil ya kalau enggak ada seksi. Wah, ini sidang tenan. Sayyidina Ali santai asabta kamu benar sore. Yahudi ini sing tangisan. Nangis. Bihada taqumu samawati wal ardu. Gara-gara Islam langit bumi jek utuh. Mergo doa nangis terus masuk Islam. Iya aku ya nyolong, ajane ya konangan, tapi aku ngerti nak seksi kita ora cukup. Nangis. Sayyidina Ali ya fair ketika Yahudi ini masuk Islam ya pedang iku wis seneng pek. Kayak apa Islam itu mengajarkan? Saiki gak kabeh sentimen, emosi. Kayak apa luar biasa. Ya, karena tadi Sayyidina Ali tahu konstruksi hukum Islam memang seperti itu. Kalau anak itu nggak boleh jadi saksi dan ketika ada saksi al-qaulu qaulu sahibil ya. Kok sampean kan do ketunan. Ya aku tetap yakin itu ketumu. Senajan to kancamu ngerti iku gasapan.
Tapi kan qaulu sahibil ya. Nah pedang itu wis digawang Yahudi, dia ngerti. Iku nunjukno nek Yahudi mulai dhisik belajar hukum Islam. Dia semua di sidang itu santai, dia ngerti konstruksi hukum Islam itu saksi harus 2 dan tidak boleh dari A. Nah, dan ketika tidak ada saksi yang dibenarkan yang megang barang. Artinya gini ya, makanya melawan orang Yahudi itu hati-hati. Mungkin ini mempelajari kita, tapi kita tidak melajari mereka. Orang Yahudi orang pinter, sampai sudah pinter yang Yahudi. Ben sampean tertarik pinter, tapi aja niru Yahudi ini niru. Itu kalau ada sayembara, kon debat mbek Kanjeng Nabi, iku ngomong kafir mesti nyewa wong Yahudi. Mergo logika yang terbangun itu pancen luar biasa. Wis biasa debat. Jadi tahu iku lho tinggone ayat apa wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Antar mereka orang sesat itu saling memberi inspirasi, trik untuk melawan kebaikan. Itu Yahudi disewa. Cek sekali-kali Muhammad itu debat sing kira-kira dekne klepek-klepek. Oh Yahudi oke saya teko ning Kanjeng Nabi. Dan Kanjeng Nabi itu kagungan sifat sing mboten mungkin cangkem elek. Cara kowe penak. Kowe kan gak perlu sopan wong ora nabi. Ya ora perlu bener wong ora maksum. Problemnya Nabi itu kan harus bener terus. Takoke lugung Nabi tiyang apian. Mat, aku pe takok. Nak wedhus mati sing mateni sapa? Wedhus batang. Ya sing mateni Allah. Umpamanya nak batang mati kan sing mateni Allah. Agamamu aneh, Mat. Sing dipateni Allah orisinil haram, sing liwat tangan-tangan manusia malah halal. Ini lucu Mat, agamamu aneh. Piye iki? Cara kue ngalami iku kan, yo ono pangan dhewe nuntalen. Tapi Nabi kan enggak mungkin seperti itu. Karena Nabi lam yakun fahisan wala mutafahisan. Nabi enggak mungkin kan ngendikan elek. Mulane nek dadi sahabate kowe kudu sing makili mau, cangkem elek karena Nabi enggak mungkin. Makanya sahabat kalau ketemu gini, barno Nabi kalau bacoke perkarane Umar pirsa, Nabi ku gak mungkin ngendikan elek. Jare Umar aku wae lah. Hah, baleni nah ngomong. Jadi lane kula bola-bali matur, nek aku bela Islam cangkem elek aku wae. Mergo Nabi gak mungkin ngendikan elek. Wis masyhur Nabi kalau dikecewakan orang ya mental karena Nabi harus maksum. Biasanya sing nguntikan kuasar ya Umar terus beberapa sahabat. Nah, saiki luwih gampang kok santriku ini kan juara lah ora usah diwarai wis. Lha umpama kowe dadi kiai, ngalami seperti itu. Pak Yai, batang iku sing mateni Allah langsung. Kok haram? Sing disembelih manusa halal padahal kelakuane penyembelihe kan ra karu. Cara kowe dadi kiai kan gampang. Ya wis kono pangan kowe. Lah ya nek batangku halal ya pangan entekno, tak pekno tapi Nabi kan nggak mungkin ngendikan seperti itu, kasar seperti itu, karena Nabi maksum. Beliau fi makarimil akhlak, ahsanan nasi khalqau wa khuluqau. Baik fisiknya ya terbaik, akhlaknya terbaik. Itu Yahudi. Makanya disebut wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Jadi mulai riyen Islam yo dibuli lewat omongan-omongan seperti itu. Terus di Mekah juga pernah ngalami gitu. Juga didikan Yahudi, meskipun tidak Yahudi langsung tapi didikan Yahudi jenenge Ibnu Zabaro. Itu mereka belajar Islam detail. Yaitu Kanjeng Nabi keturunan wahyu. Masih 10 menit lagi. Jari mufti ini. Mufti nganggur. Ya mufti kon fatwa halal-halal rapati iso kon fatwa jamroh. Ibnu Zabaro niku Rasulullah angsal wahyu innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Kamu dan yang kamu sembah itu semuanya masuk neraka. Jadi api neraka. Ibnu Zabaro ngerti. Itu disayembarakan. Siapa yang bisa bantah Muhammad dengan ayat ini? Jadi Ibnu Zabaro saya la ufaddihannahu, Muhammad akan saya bikin malu. Karena Zabaro ngerti bahwa mimman yu'bad adalah Isa, mimman yu'bad adalah
Isa. Kalau kaidah itu berjalan berarti Isa finnar karena termasuk yu'bad. Isa akan termasuk orang yang disembah. Ya orang Nasrani kan Isa nasibnya akan termasuk orang yang di. Kalau semua yang menyembah dan yang disembah neraka berarti Isa termasuk yang di. Nah, Ibnu Zabar ngerti, mesti Muhammad keberatan nah Isa tak arani di neraka. Kalau Muhammad keberatan, lalu ayat ini porsinya kayak apa? Terus parani Kanjeng Nabi, ya Muhammad, kata ayat yang baru turun ke kamu lho, mulane kowe kudu isin. Wong Yahudi, wong ra Islam ae nek ana ayat turun Nabi dekne ngapal lho. Kok kowe sing Islam ra? Oleh muni ya fase, ya Muhammad, nazala fika ayatu innakum ma ta'buduna min dunillahi hasabu fa kaifa bi Isa. Lalu Isa ini nasibnya gimana? Ini kan miman yu'bad. Piye gitu jal. Jadi yo apal ayate, apal maknane, cuma digo alat debat. Nah kowe kadang ngaku Islam ya Islam tenan maksudnya. Ngapal ora gelem, memahami ora gelem. Bareng takok ayat, takok kasihate napa niki, Mbah? Amit tenan. Quran di amit tenan. Ngaji ra tahu, apa-apa ra tahu. Takok pertama. Kasihan. Sampai roh kasihati surat ro'ot ben wong cepet mati. Tambah ngelama. Akhirnya nah padahal cara nabi ku kok orang nabi. Maksudnya cara nabi ku kok aku tak sampean sing cangkem elek. Diape gampang. Kowe iku iso bahasa Arab ta ora ma li ghairil akil. Ma itu artinya ma itu barang tidak manu. Artinya dari awal Isa itu tidak pernah masuk. Allah ngeredaksikan pakai ma. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Artinya kan kamu dan barang yang tidak berakal yaitu batu. Paham ya? Karena itu jelas waquduhan nas wal hijarah. Nanti yang ngurup-ngurupin rokok itu batu yang disembah. Cara nabi niku, tapi nabi kan enggak mungkin seperti itu. Nyalano wong secara sadis itu kan enggak mungkin. Nabi ge mendel mawon. Makanya kata mufassir wa hadza min jali Ibnu Zabaro, ini gobloki Zabaro. Wong Allah ngendikan ma kok Isa digawa. Mestinya kan kalau diterjemah kamu dan barang yang kamu sembah, bukan dan manusia. Dan ma ini kan enggak mungkin. Ma ini artinya manusia. Paham ya? Sebetulnya ayat itu tidak ada masalah sama sekali dan enggak bisa difahami sebagai Isa. Paham ya? Jelas gitu. Tapi Nabi kan gak mungkin ngendikan kasar seperti itu. Akhirnya Allah jawab innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun. Orang-orang yang baik tetap dijauhkan dari neraka. Maksudnya sinten? Nabi Isa. Tapi ini peringatan bagi kita semua betapa orang Yahudi, orang-orang mereka Yahudi dan kelompoknya itu belajar Islam. Makanya tadi dalam konflik Sayyidina Ali itu Yahudi ini pede nih pol. Dia ngerti nak syahadatul ibni gak diterima. Dia ngerti syahadatul wahid la takfi. Dia nyolong mau konangan Sayyidina Ali. Wong iku critane Sayyidina Ali tindakan. Terus pedange iku ceblok. Pedange ceblok Sayyidina Ali pirsa cara Jawa ya nembe mlengak. Ngerti wis dicupuk. Wong Yahudi. Wong Yahudi ini santai, mergo ngerti. Santai. Syahadatul wahid la tuqbal. Kira-kira aku tahu pasanan nang ngerti maknane kira-kira. Artinya suwante wae. Lah hebatnya Surat sebagai Surat itu sebagai pengadil qadhi padahal diangkat Sayyidina Ali. Beliau ya pakai standar fikih. Hebatnya Sayyidina Ali ketika diputuskan kalah itu ya tidak nyesal sama sekali karena sesuai aturan. Kayak apa insafnya orang-orang dulu. Panutan-panutan kita kayak apa insafnya? Insafnya itu kesadaran terhadap kebenaran. Kayak apa? Saiki cara kula kesinggung Mbak Hamdani ngamuk tenan. Mulane kula tak latih ra ngamuk ben niru wali-wali niku. Kula sebagai kiai sering dimangkelno sih. Tapi yo latihan sabar ben cepet dadi wali tetep. Karena tadi dawuh Sayyid Muhammad bin Jazak tadi banyak orang itu memenuhi standar sebagai orang bodoh mbek wong alim, ketemu yang nyucuk hormat. Noto sandale. Tapi kita sebagai orang alim tidak memenuhi standar sebagai wong ngalim. Kadang malah tahkir menyepe. Itu kan ibarat koyo menen kalau sering guyon, koyo kowe ketemu wong ayu. Kiai ketemu ayu repot. Wong ayune delok wong alim ibadah. Kowe delok wong ayu tetep
tetep dosa. Mulane lara-larane wong dadi wong alim. Ning bab iki. Lah sing repot nak koyo aku lo ngaji mbek sampean. Sampeyan delok aku ibadah, delok sampean yo ora roh. Tapi niku pancen kula nate ketemu kiai wong alim seneng guyon. Nyoroh dadi kiai. Wong ayu delok wong alim hukume ibadah. Wong alim delok wong ayu. Semuni kuwi lho aku. Jadi memang tantangan itu. Kayak kalau pesen gitu, pokoknya nak ono ngaji, itu nganggo sanad nazil. Sanad nazil itu yang dekat ke kita. Karena yang dusuwana itu kita tidak pernah tahu mahmalnya apa, ya mahmalnya. Kayak tadi ini, kowe nak nuruti takrib, nuruti bajuri, itu ya Mbah malah nanti ngendikan ngeten teng kula. Niki kisah nyata. Kowe ngepasno kitab nemen-nemen ya malah kaya ora NU aja. Dulu saya itu iskal. Tapi ternyata betul. Fathul Mu'in itu ngeritik enggak sholat nisfu Sa'ban? Ngeritik. Iya enggak? Siapa yang setengah hafal Mu'in? Itu ngeritik sekali sama sholat nisfu. Tapi kita sebagai muridnya Mbah Mun, muridnya Mbah Turehan, muridnya guru-guru kita lah. Kita di Kudus, muridnya Mbah Saroni, muridnya Mbah Arwani. Guru-guru kita punya tradisi sholat. Itu enggak apa-apa. Padahal yang dibaca Mu'in. Mu'in ngendikan wiridan ba'da sholat, Mu'in ngendikan sirron apa jahron? Sirron jelas. Tapi kita adatnya jarang. Jadi mulai dulu kita ini biasa kitab yang kita pegang ya tetap Mu'in. Tapi dalam banyak hal ya kita tidak ikut. Apa? Tidak ikut. Karena kita melihat ahwalul masyayikh. Apa melihat ahwalul masyayikh. Kayak sampean mbek misanan niku ajnabiyah ta ora? Ajnabiyah misanan oleh dirabi berarti tidak mahram. Berarti kena misanan tangannya wudu ta ora? Wudu. Tapi guru-guru kita biasa jagungan mbek misanan. Tapi tentu nak demek ya tetap wudu. Tapi artinya enggak se ekstrim sama ajnabiyah yang lain. Ojo kok terus kowe pepe ketemu misanan ini ajnabiyah terus melayu diundang. Mas apa ning ndi? Merem haram. Sakjane cara hukum iya, pemene nak misananmu ayu. Gak umume wong mbek misanan itu kan koyo dulur. Kita fair secara fikih ajnabiyah, kowe tak demek ya batal. Tapi guru-guru kita ya tentu ya nak demek batal tentu, tapi adatnya tetap tidak sepersis ajnabiyah. Karena ya mulai dulu IP ayo IPM itu mahram apa enggak? IP ya dulure bojo. Enggak kan? Ajnabiyah. Tapi secara adat wong mbek IP kan rodok biasa. Tapi aja terus sak kamar maksudnya ngono. Maksudnya rodok biasa iku cara kadang ya mapak, kadang ya mbok nak gonjano ora contone kok nganti gonjano pokoke. Mergo nak mobil kan iso ngarep ambek mburi iki contone sepeda motor ya. Wah. Parah iki. Nak pas mbayune elek adik ayu. Apa ora kowe ndonga mbayune mati? Enak wis sampean aja contone aja gonjak mobil ya. Oh enak. Karena ndak semua orang soleh kayak aku kayak Hamdani bahaya ya. Enak contohnya aja gonjakno mobil. Enak aja gonjakno bahaya. Kan akeh kan sing mbok rabi ku elek terus coba yo adike. Adike ayu kan yo ngenes apa? Mulane ana wong ngeduni ku muga-muga ya takdir tenan. Engko nang mergo donga ya Allah ini gimana ini. Nah, tapi Rasulullah niku kula cerita. Rasulullah itu kan garwane Sayyidah Aisyah. Itu sama Asma itu ya biasa. Maksudnya biasa itu tidak se ekstrim dengan ajnabiyah yang lain. Karena Asma dulure Sayyidah Aisyah. Jadi kamane itu ya setahu saya Mbah Mun guru-guru kita nabi IP-ne ya ndak se ekstrim, maksudnya ndak sejauh kalian ajnabiyah yang lain. Karena adat kita itu IP ya kaya dulu. Meskipun contohku mobil ya, contohnya aja sepeda motor. Karena tadi ya. Terus begitu juga nyon sewu anak konco kula nu gak ada santri kathah putri. Kadang anak konco kula tenan. Jadi kula delok yo piye anak konco akrab. Itu sama ketika Rasulullah mau hijrah. Asma ini kan putrinya Abu Bakar. Sebelum jadi ipar itu kan putrinya Abu Bakar. Hanya dengan status putrinya konco. Asma itu kan punya dua status. Zaman hijrah statusnya kan hanya putrinya konco. Setelah Nabi menikah Aisyah baru statusnya IP. Ben alim nganti ngene ben tahqiq tak warai. Nah, ketika Asma sebagai putrine konco, Asma itu ya melok ribet noto perbekalan apa?
hijrah. Tapi Nabi, wah iki wong wedok kon mire. Mergo putrine kanca dan ada Abu Bakar di situ. Artinya mulai dulu ya ada adat, ya ono bedane lah, mosok anake kanca wedok sowan kowe terus ya mesti ono bedane daripada sama sekali tidak kenal. Jadi ndak niki kalau cerita, jadi apa? Kowe aja terus mbok pukul rata sama-sama ajnabi ya gitu. Lah misalnya ada kiai ikhtiyat, itu nabi Gus kita ndak nabi rawan fitnah. Nggih monggo nek sama nabi ikhtiyat ngono manjen ke daftar wali. Cuma kula sebagai ahli fikih, sebagai menekuni fikih ya. Mbok dadi ahli mbok ora pokoke kula nekuni timbang sampean kan nekuni kula. Mbok nak keselip sampean ya ora roh. Paling ngenteni aku mati terus kowe suwi nau tenanan. Kowe iku kasil mbok ora ya ora roh. Ini intinya itu ya Rasulullah itu ya sebagai figur yang sesuai fitrah manusia. Mosok anake kanca ambek ora anake kanca padha. Kan wajar misalnya Asma sebagai putrine Abu Bakar, Rasulullah be hijrah, cara wong Jawa melok nata-nata. Kayak kula iki gadah putri. Kula nggih biasa misalnya bedhe hormat ambek kiai atau Gus, anak kula melok nata-nata kerdus apa untuk nggo hormat gawan-gawani atau ngaturi. Ya sama seperti Rasulullah ketika hijrah dengan siapa? Abu Bakar, Asma derek-derek nata. Bahkan nyuwun sewu sampai sabuke dicoplok. Jadi ketika Rasulullah badhe nitih unta yang satu untuk Rasulullah, yang satu untuk perbekalan. Ternyata karena jenenge hijrah ora kesusu, napa? Kesusu. Dadi nggawa makanan, nggawa bekal tapi ora nggawa taline. Ya nggawa bekal tapi mboten beton napa? Tali wong jenenge kesusu. Akhirnya terus bingung kan. Kowe iki piye ditaleni piye? Unta nak mobil kan gampang takok bagasi. Kowe ora tau mikir kok bocah diwarai. Mobil nang dudu calon-calon ning bagasi. Ini kan unta. Unta ibil ngono ngraro bahasa Arab unta. Bakor, kamel itu. Mbok camel ora ro. Macam apa? Camel mbok kamel mbok ora ro. Iku akhirnya Sayyidah Asma iku terus cara jawane Abu Bakar JS iku nduk nganggo sabukmu. Karena perempuan Arab kan pakai jubah terus tentu apa? Pakai ikat pinggang. Akhirnya hati nitoko gitu terus nyon sewu Sayyidah Asma mengeluarkan apa? Sabuk. Sabuk itu yo dhisik ora kok kalep utawa apa sing larang yo. Ya ora mungkin ya kain yang tebel atau apa, pokoknya dipakai pengikat terus disuwek dadi loro. Suwek dadi loro iki yang satu tetap dipakai Asma, yang satu dipakai ngapa ngerangkai atau naleni bekale Nabi. Sehingga Asma gelar apa zatin nitaqon. Paham ya tengene kitab-kitab Asma gelar apa? Zatin nitaqon. Ana sing muni zatin nitaq, orang yang sabuknya dibelah dua, yang satu untuk bekali Rasulullah SAW, yang satu dipakai lagi. Ndak intinya itu betapa Rasulullah itu luar biasa. Jadi orang kok pepeh kiai khusyuk terus wah iki anak suwan rene anak wedok jejak. Ya maksudnya tidak se-ekstrem itu, maksudnya ya ada perlakuan beda. Meskipun kita niru Rasulullah seperti itu ya tidak mungkin kowe di nafsu Rasulullah ndak, ya tentu beda. Sekaruan beda. Kok ambek Nabi ki ambek aku beda kok geneman kok ngene. Bocah kok GR temen. Menambah Nabi kowe ambek aku beda. Beda banget. Maksudnya iso wae beda iku khusuk kowe timbang aku iso wae ora usah terus berarti Gus Bakso ora beda ora kudu menang aku. Menang kowe oleh urusan ngono wae. Oh terus awakane ora trimo. Biasa wae. Kowe aku beda iso wae khusuk kowe. Aja takono alim ya Gus. Wah ora usah ditakono. Aneh-aneh. Ya jadi kula suwun wae ngaji. Terus awalu manazala fil atimah bi Makkah kulla ajitu fima ukhiya ilayya muharraman ala taimiyat amuhu illa yakuna napa maitatan saterusé. Jadi artinya gini, Islam itu tidak hanya mengajarkan tauhid tapi juga sesuatu yang dimakan. Betapa bangganya kita dengan Islam karena mengharamkan badak. Maitah itu napa? Artinya Islam ini sesuai fitrah manusia. Manusia tentu hidup itu ingin sehat, ingin afiah, ingin normal. Andai kan Islam menghalalkan batang, betapa malunya kita dan betapa bahayanya secara medis. Jadi makanya kalau suwun minta-mintanya saya, kowe iku bangga dadi aturan Islam. Justru maitah diharamkan itu satu kebanggaan terhadap Islam karena normalnya memang
haram karena secara kesehatan buruk. Itu juga dibicarakan Islam, yaitu di ayat apa? Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala taimi yat'amuhu illa ayakuna metatan aw damam masfuhan aw lahma khinzir. Jadi supaya kamu bangga lagi dengan apa? Islam. Jadi Islam itu yang mengatur makanan, termasuk mengharamkan apa? Maitah. Ojo kaya wong Yahudi mau. Mat, batang sing mateni sapa, Mat? Allah. Ini kan orisinil, Mat. Orisinil kudune halal karena langsung dibunuh Allah. Nabi ku problemnya kan gak iso fahisan mutafahisan. Nabi ra iso ngendikan eleke. Dilatih ya ora iso, pancen didesain ahsanan nasi khalqau wa khuluqa. Cara kowe kan gampang jawabe. Piye jare kowe halal? Tak pekno pangan. Nabi kan gak iso ngono. Mulane nek dadi kiai perkarane cangkem elek sithik-sithik ya pantes ae. Pemene kok kiai kowe kan gak kiai induk. Gak pati disorot publik. Wong kiai debutan wae kadang nasibe apik, kadang turun kan gak masalah. Misal sithik-sithik wong sing dipisoi ya perlu dipisoi. Lah iku nyoal hukume pangeran deh. Tapi Nabi kan gak boleh seperti itu. Tapi setelah kita mengkaji ternyata luar biasa Islam itu mengharamkan maita. Itu jadi Islam tidak hanya membawa tauhid tapi membawa apa aturan-aturan apa makanan. Terus wabil Madinah itu ketika di Mekah ayatnya kulla ajidu, ketika di Madinah innama harrama alaikumul maitata, terus wadama walahmal khinziri, terus wama uhilla li ghairillahi bi. Kemudian Islam itu memaklumi kondisi emergensi. Makanya ada ayat famanit turroh. Karena kalau sesuatu itu haram permanen itu bahayanya ada kondisi darurat. Misalnya kamu jadi TNI hidup di tengah hutan. Kalau nggak makan sesuatu yang haram kamu mati. Maka Islam juga membicarakan kondisi emergensi famanit. Jadi ini enaknya Islam. Jadi ada kondisi normal, ada kondisi. Terus Quran bikin aturan ghairu baghi wala adin. Darurat yang dibolehkan itu yang kamu tidak ngelewati apa batas. Misalnya kamu di hutan nggak ada makanan lain kecuali barang haram. Ya aja tanduk. Wah, mumpung halal ya. Ya tidak bisa, harus ghairu baghi wala adin. Kalau di fikih itu biqadri sadirumki. Sekiranya kamu hidup dengan makanan itu cukup. Cukup mumpung halal terus dintakno. Wah, mumpung halal ini. Tidak bisa, harus ada aturannya, no? Ghairu baghi wala adin. Al-Fatihah.